Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, masih tentang Kitab Daniel, dengan subtemanya sesi ke-9 ya, 70 kali 7 masa. Rupanya Daniel diberi penglihatan adanya firman yang keluar ini, 70 kali 7 masa. Apa itu yang dimaksud? Nah, malam ini kita akan tuntaskan, karena topik ini adalah salah satu yang paling sulit di Alkitab. Nanti kita akan lihat ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur setiap saat. Bahkan ketika kami melakukan apa saja Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami menjadi anak Allah. Kalau kami boleh belajar dalam online Bible Study ini bersama-sama sampai selama-lamanya. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini adalah sesi ke-9 Kitab Daniel. 70 kali 7 masa. Ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu pasal ke-9. Nah, pasal ke-9 ini mulai dari ayat 1 sampai 3, kita baca dulu ya. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Jadi, di tahun pertama pemerintahan Darius ya. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, yang dimaksud aku di sini Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ini ayat 1-3. Jadi ini adalah masa yang sama di pasal 6, yaitu pemerintahan Darius. Ya. Kemudian Ahasveros di sini, ingat ya, di Alkitab itu nama-nama itu banyak yang kembar, sama. Jadi jangan waktu dengar Ahasveros lalu itu suaminya Esther gitu. Belum tentu. Karena zamannya beda. Zaman yang ini 50 tahun sebelum Esther. Jadi Ahasveros di sini bukan Ahasverosnya Esther ya. Daniel menyadari ketika itu, ketika ia membaca kitab Yeremia, ya, ia menyadari bahwa 70 tahun waktunya dalam pembuangan. Jadi segera tiba waktunya. Entah ketika itu sudah berapa tahun ya. Nah, di Nabi Yeremia kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Di Yeremia pasal 25 ayat 11 dan 12, pasal 29 ayat 10 tentang nubuatan bahwa Israel akan dibuang di Babel selama 70 tahun. Baru kembali lagi. Tidak seperti yang dikatakan oleh para nabi palsu, 2 tahun saja gitu. Nah, padahal 70 tahun ya. Itulah sebabnya Daniel berdoa untuk bangsanya. Ia mengaku berdosa, mohon ampun. Itu bisa dibaca dari pasal 3 sampai ayat 3 sampai ayat 19. Oke, kita lanjutkan dulu. Saudara bisa baca ya, nanti doanya Daniel ini. Daniel mengambil keputusan untuk berdoa di ayat 3-nya, yaitu dengan puasa, mengenakan kain kabung, dan menaburkan abu sebagai tanda penyesalan dan perendahan diri. Gitu ya. Pengakuan dosanya yaitu Israel sudah melanggar, berontak, tidak taat, melanggar Taurat, dan sebagainya. Jadi Daniel mengerti mengapa mereka dibuang ke Babel. Karena pelanggaran mereka. Kemudian ditutup dengan pengakuan dosa dan permohonan belas kasihan. Nah, Daniel berdoa bukan berdasarkan karena bangsa Israel baik atau berjasa, bukan. Tapi karena kasih sayang Tuhan
yang berlimpah-limpah. Daniel tahu benar hal itu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nah, bicara soal 70 tahun. Ya, ini sebentar. Ini kenapa kok nggak urut ya? Eh, Sebentar. Oke, jadi bangsa Israel akan dibuang selama 70 tahun baru kembali ke Yerusalem. Begitu ya. Oke, berarti benar ini slide-nya. Nah, soal 70 tahun ini ada beberapa tafsir. Kemungkinan, kemungkinan yang pertama dimulai dari awal pembuangan, yaitu sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Ketika Nebukadnezar Raja Babel pertama kali menyerang Yerusalem. Dihitungnya dari situ, teori yang pertama, tafsir yang pertama. 70 tahun dari situ. Jadi ketika Nebukadnezar Raja Babel pertama kali menyerang Yerusalem, beberapa orang Yahudi termasuk Daniel dan Sadrak Mesak Abednego itu dibawa ke Babel sebagai tawanan. Ini sering dianggap sebagai permulaan dari pembuangan 70 tahun. Ya. Sedangkan puncak pembuangannya itu 586. Raja Nebukadnezar balik lagi nyerang Yerusalem lagi. Kali ini kota Yerusalem hancur. Juga bait Allahnya dihancurkan. Sehingga sebagian besar penduduk Yerusalem dibawa ke Babel. Gitu ceritanya, saudara. Kemudian akhir pembuangan itu 539 sampai 538. Kira-kira tahun itu, maka kerajaan Babel jatuh ke tangan Persia, yaitu Kores, Raja Persia. Sehingga pada tahun berikutnya, 538 sebelum Masehi, Kores mengeluarkan dekrit yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah mereka dan membangun kembali Bait Allah di Yerusalem. Ini menandai akhir resmi dari masa pembuangan. Jadi ini sudah sering kita bahas nih di sesi-sesi yang lalu. Di kitab Yeremia, ya, sudah kita sering bahas. Jadi harusnya saudara sekalian sudah familiar, tidak ada yang aneh ya. Nah, kalau kita hitung 70 tahun, itu antara tahun 605 sampai 538 sebelum Masehi, kita mendapatkan 67 tahun, bukan 70. Tapi kita harus ingat, Alkitab itu bukan kitab matematika. Jadi kurang lebih pembulatannya mendekati sekitar gitu kira-kira. Jadi angka 70 tahun itu dipahami sebagai periode ini. Ini adalah tafsir yang pertama, kemungkinan pertama yang dimaksud 70 tahun. Kemungkinan kedua, ada juga pandangan yang melihat bahwa puncak pembuangan itu yaitu kehancuran Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 586 sebelum Masehi. Diawali di situ ngitung 70-nya. Hingga selesai pembangunan kembali Bait Allah pada tahun 516 sebelum Masehi. Nah, kalau dihitung itu juga mendekati 70 tahun. Ya. Kemungkinan lain lagi. Kemungkinan yang ketiga, meskipun ada sedikit perbedaan angka dalam perhitungan, 70 tahun, dianggap sebagai periode yang simbolis, artinya figuratif, menggambarkan masa penghakiman yang penuh atas Israel. Israel dibuang, dihakimi, dihukum 70 tahun lamanya. Kira-kira gitu. Sebelum mereka diizinkan kembali ke tanah mereka dan memulai kembali kehidupan rohani dan sosial mereka. Simbolis. Simbolis itu figuratif. Jadi seringkali angka-angka di Alkitab itu figuratif loh. Jangan selalu harafiah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi ada 3 tafsir seperti tadi sudah kita bahas. Dari pembuangan pertama, sebentar saya warnai ya. Ya, pertama itu dari pembuangan pertama. Ya, sampai kembali ke Yerusalem. Yang kedua, pembuangan terakhir di Babel. Sampai penghancuran Bait Allah. Yang ketiga, 70 tahun itu figuratif. Begitu ya. Apa namanya? Tafsirnya. Ya, ini timelinenya. Jadi, Daniel dibuang ke Babel tahunnya ini 605.
Kemudian Daniel melihat penglihatan terakhir ini. Nah, setelah ini kembali ke Yerusalem, itu membangun Yerusalem kembali. Ini kita sudah bahas mimpi Daniel yang pertama, domba dan kambing. Kita sedang membahas 70 minggu yang hari ini kita bahas. Kemudian kita pernah membahas Daniel di kandang singa. Kemudian ada tulisan di dinding, mimpi tentang 4 binatang itu. Nebukadnezar mimpi tentang patung yang tinggi besar itu. Nah, ini timelinenya, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Daniel berdoa, lalu dijawab oleh Tuhan dengan mengutus malaikat Gabriel. Ayat 21 sampai 23. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ayat 23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi rupanya ketika Daniel berdoa, ada firman Tuhan kepada Gabriel, sehingga Gabriel datang untuk memberitahukan kepada Daniel. Sebab engkau sangat dikasihi, rupanya Daniel sangat dikasihi Tuhan. Ya. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Nah, ini dia. Ya. Perhatikanlah penglihatan itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ayat 24. Saya bacakan ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi untuk semua itu, waktunya ada 70 kali 7 masa. Gabriel menjelaskan bahwa dalam 70 kali 7 masa, 70 kali 7 hari itu 70 minggu. Kalau dalam hari 490 hari. Hari seringkali ditafsirkan di zaman itu sebagai tahun. Jadi 490 hari itu 490 tahun. Tafsirnya begitu, ya. Apa? Dalam waktu itu nanti kefasikan akan lenyap. Dosa diakhiri, kesalahan dihapuskan. Keadilan yang kekal didatangkan, menggenapi penglihatan nabi, mengurapi yang maha kudus. Apa ini? Nah, tentu ada hubungan dengan Mesias ini, saudara. Ya, keselamatan kekal. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, ini intinya di sini nih. Di ayat 25 sampai 27. Kita baca perlahan-lahan ya. Ayat 25 sampai 27. Maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, mulai dari Yerusalem dipulihkan dan dibangun kembali ya, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Nah, ada berapa? 7 kali 7 masa. 7 minggu, saudara. Ya, karena 7 masa itu 7 hari. Jadi 7 kali 7 hari. 7 kali 1 minggu. 7 minggu. Jadi sejak Yerusalem itu rencananya dibangun, dipulihkan, sampai dengan kedatangan raja yang diurapi itu, ya, itu ada 7 minggu dan 62 minggu lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan.
Jadi ada berapa, saudara? Sejak Yerusalem direncanakan dekretnya keluar mau boleh dibangun lagi, sampai Mesias, ada berapa? 7 minggu ditambah 62 minggu. Berarti 69 minggu. 69 minggu Mesias datang, kemudian 1 minggu sisanya jadi 70 minggu totalnya. Itu penglihatan ya. Artinya apa? Nah ini sangat sulit, saudara. Semua ahli kitab mencoba mencari maknanya, tafsirnya. Tapi malam ini kita akan lihat kenapa banyak orang tidak mengerti. Ya. Nah, ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, sesudah 62 minggu. Kan ada 7 minggu, ada 62 minggu. Artinya 7 tambah 62, 69 minggu. Setelah 69 minggu berlalu, ya, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Jadi seorang yang telah diurapi tadi disingkirkan. Mesias itu akan dibunuh. Kira-kira begitu tafsirnya ya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tentu kita ingat Tuhan Yesus tidak ada salahnya apa-apa, tapi dibunuh di kayu salib. Ya. Maka datanglah rakyat seorang raja. Ini rakyat seorang raja nih, beda lagi. Memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Memusnahkan bait Allah. Ya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ingat ya, kalau baca jangan harafiah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Ini raja yang disebut ini tentu bukan Mesias yang tadi, ini beda nih. Karena memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ya, membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, selama 1 minggu. Ingat 1 minggunya ini, 7 hari ini, itu 7 tahun. Nah, atau 7 masa boleh. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan, menimpa yang membinasakan itu. Begitu, saudara. Ini sulit dimengerti ya. Kita lanjutkan dulu. Iya. Jadi saya mau ingatkan gini, kalau kita baca itu kita harus tahu yang ini figuratif atau memang harafiah. Nah, terkadang ada yang harafiah, ada yang figuratif. Terkadang ada yang campuran juga. Nah, kita harus tahu. Ya, oke. Ingat, seringkali hari di Alkitab bisa melambangkan tahun juga. 1 hari 1 tahun. Contohnya kita baca ya, Yehezkiel 4 ayat 6. Yehezkiel pasal 4 ayat 6. Ini kan di zaman-zaman yang sama dengan Daniel, mirip-mirip. Jadi berlaku tafsir itu. Saya bacakan ya. Yehezkiel pasal 4 ayat 6. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Jadi 1 hari bisa bermakna 1 tahun. Jadi 70 minggu itu sama dengan 490 hari. Dapat melambangkan 490 tahun. Sejak zaman itu ya. Alkitab juga sering menggunakan pembulatan angka untuk menyampaikan suatu pesan. Contohnya, di Matius 18 ayat 22, 70 kali 7 kali di situ bukan berarti 490 kali, bukan. Ya. Nah, coba kita baca dulu. Matius 18 ayat 22. Matius pasal 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Seolah-olah 490 kali gitu ya. Tapi maksudnya bukan itu. Mengampuni itu nggak boleh ada batas. Kamu harus selalu mengampuni. Gitu. Nah ini contoh nyata. Ya, bukan soal angka. Ya. Demikian juga 490 tahun. Bisa harafiah, bisa figuratif. Periksa dulu konteksnya. Gitu. Yang mana yang figuratif, yang mana yang harafiah.
ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, nubuat 490 tahun dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27 ini merujuk pada suatu periode waktu yang lebih panjang yang melibatkan nubuat tentang masa depan Israel, kedatangan Mesias, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam sejarah keselamatan. Tadi ada yang mau membinasakan kota dan bait suci kan, antikris itu. Nubuat ini yang 490 tahun ini tidak terkait langsung dengan masa pembuangan 70 tahun, nggak ada hubungan dengan itu. Ini ini cerita panjang masa depan. Tetapi lebih merupakan penglihatan tentang peristiwa yang akan terjadi setelah masa pembuangan itu berakhir. Ya. Jadi, Israel benar-benar dibebaskan dari pembuangan setelah kurang lebih 70 tahun yang tadi. Memang, ya, sesuai dengan nubuatan Yeremia. Sementara itu, nubuatan yang 490 tahun ini, yang 70 minggu ini ya, yang 70 kali 7 masa ini, ya, dalam Daniel pasal 9, merujuk pada periode profetik yang lebih panjang ke depan, yang mencakup kedatangan Mesias, antikris, peristiwa-peristiwa yang akan datang, tribulasi, penganiayaan, ya, dan kekekalan tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, nah ini yang menjadi masalah itu begini, saudara. Yang dimaksud 70 minggu ini dihitung dari mana? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, itu masalah pertama tuh. Coba kita baca ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, sampai kedatangan Mesias. Jadi sejak dekret dikeluarkannya Yerusalem boleh dipulihkan, sampai kedatangan Mesias, ada 7 kali 7 masa. Ini dia. 7 kali 7, 7 kali 7 masa. Ya, ini 7 minggu maksudnya. 7 kali 7 hari, 7 minggu. Dan 62 kali 7 masa, 62 minggu. Jadi ada 62 tambah 7, ada 69 minggu ya, saudara ya. 69 minggu. Oke. Nah, kita tahu dari sejarah bahwa ada 3 dekret yang dikeluarkan oleh Persia tentang izin kembalinya umat untuk membangun kembali Yerusalem. Yaitu yang pertama tahun 539 sebelum Masehi, 458 sebelum Masehi, dan 444 sebelum Masehi. Rupanya 3 kali dekret itu. Ya. Nah, kalau kita bicara 70 minggu tadi, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 7 minggu, 62 minggu, dan 1 minggu. Baca saja Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 27. Ya. Nah, 7 minggu ditambah 62 minggu ini kan 69 minggu. Saudara. Sejak dekret itu dikeluarkan sampai Mesias itu ada, itu 69 minggu. Ya. Ini 69. 69 minggu ini kalau dijadikan hari 483 hari. 483 hari ini melambangkan 483 tahun. Ingat ya, satu hari sama dengan 1 tahun. Nah, jadi 483 tahun setelah 458 Masehi adalah tahun 26 Masehi. Apa itu? Tepat pada waktu Yesus dibaptis dan mulai melayani. Rupanya nubuatan Daniel ini tepat sekali, saudara. Ya. Jadi dekret yang dikeluarkan tahun 458 itu supaya Yerusalem dipulihkan, orang-orang diizinkan balik, itu ternyata kalau dikurangi 70, dikurangi 483 tahun, itu dapatnya maju ke depan 483 tahun, itu dapatnya tahun 26 Masehi, tepat pada waktu Yesus dibaptis. Ini arti dari 69 minggu.
Ya, ayat 25 ini. Kita lanjutkan. Ya. Jadi sebenarnya tafsir itu ada banyak, saudara. Para ahli kitab mencoba menafsir apa arti dari 70 weeks ini, 70 minggu ini, 490 hari ini. Ya, ada yang ditafsir secara tradisional. Ya, ditafsir secara tradisional ada 7 hari, ada 62 minggu, 62 minggu, jadi 69 minggu, lalu dapat angka ini, 1 minggu terakhir, jadi 70 minggu. Tapi ada yang namanya dispensasional. Nah, ini lebih mirip, saudara. Nanti kita akan bahas ya. Critical lain lagi, eschatological lain lagi, sabbatical lain lagi. Jadi ada banyak tafsir. Minimal ada 5 ini, saudara. Ini membuat orang bingung. Jadi yang mana yang benar? Kalau kita ikuti semuanya nggak cocok juga, saudara. Antikrisnya ada di mana untuk yang poin nomor 1 ini? Antikrisnya ada di mana? Nggak ada. Ya kan? Yang kritikal juga gitu. Antikrisnya mana? Eschatological mendingan. Jadi sejak Raja Kores sampai Antikris itu ini. Ya. Sabbatical sejak Raja Kores sampai Kristus. Ya lumayan lah artinya. Tapi yang kita perlu mengerti adalah begini, saudara. Ini saya gambar sendiri. Kembali dari dekret dikeluarkannya bahwa Yerusalem boleh dipulihkan. Ini tahunnya, ya. Kemudian 7 minggu ditambah 62 minggu dapat titik ini. Itu adalah 69 minggu dalam hari 483. Hari artinya tahun ya. Nah, ternyata itu adalah tahun di mana Yesus dibaptis, 26 Masehi. Nah, yang menjadi masalah adalah ini kan totalnya sudah 69 minggu ini. 1 minggunya ini, saudara, 7 masa ini jadi masalah. Kenapa? Karena sejak 26 Masehi sampai hari ini 2024. Kan belum selesai. Belum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi nggak cocok, saudara. Nah, tapi dari sini sampai sini cocok, ya. Sedangkan 1 minggunya ini sepertinya figuratif, saudara. Atau 1 minggunya ini terjadi di masa depan. Nah, jadi 70 minggunya itu yang 69 minggu sudah tergenapi, tapi yang 1 minggu belum tergenapi padahal sudah lewat ribuan tahun. Nah, yang penting adalah kita ada di masa 1 minggu terakhir ini, di mana ada antikris, di mana kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, dari sini sampai sini, inilah 70 minggu tanda kutip figuratif, sebab 483 tahunnya rupanya harafiah, literal, bisa literal maksudnya, ini buktinya. Tapi yang 1 minggu terakhir ini jelas bukan literal atau harafiah, tetapi figuratif. Ada suatu masa di mana nanti ada antikris, atau sudah pernah ada antikris, dan tinggal nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Seperti mimpinya Nebukadnezar, patung yang besar itu, kita ada di ujung, tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga dengan nubuatan 70 minggu ini. Yang 69 minggu sudah terjadi sampai zamannya Tuhan Yesus dibaptis. Nah, setelah itu sampai hari ini, 1 minggunya tidak cocok kan? Kok lama sekali? Rupanya itu figuratif. Suatu masa yang tidak diketahui kapan Tuhan Yesus akan datang lagi. Dan itu dijelaskan di banyak ayat. Ia akan datang seperti pencuri di malam hari. Gitu. Itu sebabnya tidak bisa dihitung dengan nubuatan 70 minggu ini. Sebab kalau 70 minggu ini harafiah atau literal, maka kita tahu dong kedatangan Tuhan Yesus kapan. Nah, jadi begitu, saudara. Saya harap ini sangat jelas ya. Jadi
Jadi begitu, saudara. Sejak dikeluarkannya dekret, 483 tahun kemudian, yang merupakan simbol 69 minggu, 483 hari, itu sampai Yesus dibaptis. Nah, tinggal 1 minggu supaya 70 minggu kan, rupanya 1 minggunya ini figuratif. Tidak jelas sampai kapan. Tapi peristiwanya akan jelas, ada antikris. Mesias akan datang kembali. Begitu, saudara. Ya, jadi kalau saudara melihat tafsir-tafsir yang banyak itu, bisa bingung, ruwet nggak karuan. Ya, tidak semuanya tepat. Kalau kita periksa gitu, tidak cocok juga akhirnya. Yang paling memungkinkan adalah ini. Jadi 69 minggu pertama itu harafiah. Ya tentu saja figuratif juga, tapi dalam tahun cocok pas. Tapi yang 1 minggu terakhir ini yang misteri. Kenapa? Karena memang kedatangan Tuhan itu misteri, tidak bisa dihitung. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Rabu depan kita akan lanjutkan dengan penglihatan terakhir, saudara. Jadi malam ini kita belajar menafsir penglihatan dari Nabi Daniel tentang 70 kali 7 masa, yaitu 490 minggu. Ya, sampai dari rencana Yerusalem dibangun sampai kedatangan Mesias yang kedua kali, sampai akhir zaman. Zaman ini berakhir. Itu tanda kutip 1 minggu terakhir. Jadi kita ada di zaman 1 minggu terakhir. Figuratifnya 1 minggu terakhir. Begitu, saudara. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Berikutnya, Pak Kris, silakan. Pak, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya, shalom malam Pak. Shalom malam. Itu tadi yang masa kedatangan antikris, kalau kita yang dengarkan mungkin tidak terlalu ada penolakan, tapi kalau orang dengarkan loh ini yang 69 minggu dihitung jadi 400 sekian tahun, yang seminggunya kok tidak linear gitu loh Pak. Betul. Tahu maksud saya Pak ya? Betul. Betul. Itu nggak linear. Saya mau sebentar, tanya Pak, dulu. sebentar, Pak. Makanya ada yang membuat linear juga, Pak. Yeah. 1 minggu terakhir itu nanti, nggak tahu kapan. Jadi ada kosong. Masa kosong. Ada yang menafsirkan gitu. Jadi sekarang ini kosong. Nanti tiba-tiba masuk ke 1 minggu terakhir gitu. Nah, yang namanya tafsir ya bisa-bisa saja. Kalau itu yang Tuhan Yesus dibaptis tahun 26 Masehi itu ada dasarnya dari mana ya Pak? Oh, dasarnya dari dekret yang dikeluarkan oleh Persia di tahun 458 sebelum Masehi. Bukan, Tuhan Yesus dibaptis tahun 26 Masehi itu loh Pak. Oh, itu perkiraan Pak. Karena kalau dihitung mundur, 30 Masehi itu kan kemungkinannya di situ Tuhan Yesus naik ke salib kan. Iya. Jadi mundur 3 tahun gitu. Sekitar 3 tahun. Mundur 3 tahun. Ya, saya pikir 26 itu kalau ditambah seminggu jadi 33 pas umur 33. Bukan ya. Bukan. Ya. Itu Pak. Soalnya kan kalau yang dengarkan online Bible Study ini ada orang yang maksudnya di YouTube barangkali loh ini kok enggak linear. Ya, saya ngerti. Itu Pak. Saya mengerti. Gitu. Saya mengerti. Tapi tidak ada cara lain, Pak. Atau begini yang saya sebut tadi, setelah 69 minggu ada gap kosong. Nah, kosong ini nggak jelas kapan. Nanti ada 1 minggu terakhir itu bisa juga gitu. Tapi kalau saya pilih nggak begitu. 1 minggu terakhir ini tanda kutip nih. Karena misteri kan kapan Yesus datang. Nggak bisa dihitung. Memang sengaja begitu. Soalnya 1 minggu terakhir 7 tahun itu saya juga teringat yang ada tribulation itu loh Pak, yang ada. Ya, itu salah Pak. Itu tafsirnya salah itu. Salah ya? Salah itu. Tribulation 7 tahun itu salah. Iya, soalnya kan namanya orang ilmu gotak gadok itu Pak. Iya, gotak gadok.
Ya, tapi gini, namanya orang menafsir itu mau mencari sebenarnya yang mana sih? Ya, cocok-cocoknya yang mana sih? Gitu. Memang begitu. Tapi ternyata nggak cocok juga. Ya, kalau kalau saya sih maksudnya patokannya itu kan ada krisis ekonomi yang harga gandum secupak berapa dua apa itu Pak kan ada itu Ya, yang apa waktu cawan murka itu di. Nah, itu kan kalau dibayangkan dengan kurs yang sama aja waktu Samaria dikepung berarti ini kan 2 kali lipatnya lebih mahal. ya. Krisis Jadi ekonomi. ya krisis ekonomi penandanya saya kira itu untuk eh, apa awal tanda-tanda kalau cawan murka sudah di apa curahkan terus meterai-meterai itu apa sudah mulai dibuka itu Pak. Ya, tapi Kalau skala waktunya kita nggak bisa tepat juga, Pak. Skala waktunya. betul, betul, Sebab betul. The Great Depression tahun 1930-an itu, wow, itu ekonomi luar biasa, Pak. Tapi yang dimaksud apakah itu? Kita nggak tahu juga. Iya, Makanya teka-teki atau misteri juga. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Makanya nggak bisa dihitung gitu. iya. Cuma kalau dilihat skalanya yang dicantumkan di Wahyu itu kan sudah global Pak, dunia. Ya, Sampai eh, mata air kalau tidak salah 2/3 apa ya, diracuni apa apa. Jadi ya. kalau Great Depression itu masih skalanya kayaknya masih di negara barat kayaknya Pak. Ya, Itu waktu itu negara India pun masih kaya raya sebelum dirampok sama penjajah itu sebetulnya. ya. Ya, seandainya kita tahu kapan mulainya, skalanya juga kita nggak tahu, Pak. Skala Betul, timelinenya, gitu. betul, betul. Menurut saya sih itu juga tidak nambah atau ngurangi iman kita juga Oh sih ya, sebetulnya. ya, ya. Kita boleh menganalisa, boleh menafsir gitu. Tapi yang inti kita harus tahu, oh akan ada antikris. Ya kalau Iya, zaman sekarang sudah ada. Kalau dulu kan waktu ditulis itu belum ada. Gitu. iya. Dan poinnya yang tadi Pak Wignya sempat bilang kita mesti berjaga-jaga terus itu ya itu. Ya itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Ya. Saya rasa itu aja Pak saya Pak. Terima Oke, kasih. Om Gati. Bu Meme, silakan. Shalom Pak Winos, selamat malam. Shalom, Ya Pak, malam. saya ada 2 pertanyaan nih Pak. Ya, Satu yang singkat, satu lagi soal anak nanti ya Pak ya. ya. Yang kedua, yang pertama ini Pak, saya tanya aja Pak, kenapa ya Pak angka 7 ini digunakan lebih banyak daripada angka yang lainnya Pak dalam Alkitab? Oh, 7 itu simbol, Bu. Oh, Simbol simbol aja. angka yang 7 itu artinya sempurna atau lengkap. 7 itu artinya sempurna atau lengkap. Kan jumlah hari juga 7 buktinya. Ya kan? Nanti ada di kitab Wahyu ada 7 roh Allah, bukan berarti Allah ada 7, bukan. Kehadirannya lengkap sempurna gitu. 7 itu angka sempurna maksudnya. Oh, berarti ada kaitannya dengan penciptaan hari pertama sampai hari Ya, ke-7 ya Pak ya? ya betul. Oh iya, iya baru nyambung. Iya Ya. Pak, makasih Pak. Yang kedua ini Yang Pak. kedua, Iya, anak saya kan Pak, laki-laki ada umur 8 tahun. ya, Terus dia nanya gini, kalau dia buat nakal, saya selalu eh, ngingati dia, jangan buat nakal gitu, belajar menjadi orang baik gitu Pak. oke. Terus dia bilang gini Pak, kok susah kali ya Mami buat baik. Nah, nanti kalau dia buat jahat atau buat nakal, dia baru sadar nggak boleh buat nakal gitu. Terus Ya, dia tanya saya Pak gini, Mami sebenarnya saya ada di sini, Mami yang mau atau Tuhan yang mau gitu loh Pak pertanyaannya. oke. Baik. Kalau Pak penjelasannya saya bingung juga. Jawab aja begini. Ya Pak. Itu Tuhan yang mau melalui Mami, ya. Tuhan yang mau melalui Mami gitu aja. Iya Pak, terus dibilangnya gini Pak, kalau Tuhan itu Pak, Tuhan itu Mami menciptakan manusia itu, kenapa sih ada kejahatan? Kenapa saya buat jahat gitu, nakal gitu? Oke, baik. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan kejahatan. Iya Pak. Yang jahat manusianya nggak mau nurut. Sama dengan begini.
Kenapa sih mami ngelahirin aku jahat? Enggak, mami ngelahirin waktu bayi nggak jahat. Kenapa kamu sekarang nakal? Makanya jangan nakal, gitu. Kan anak ini nakal atau enggak kan terserah dia, bukan terserah maminya. Maminya maunya nggak nakal, gitu. Jadi ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya anak ini, biar aku mau belajar gitu. Ya. Tapi dia ada pikiran negatif selalu Pak gini. Ah, udahlah kalau aku buat nakal nanti masuk neraka, aku lebih baik bunuh diri gitu loh Pak. Masih umur 8 tahun loh Pak. Kasih tahu begini, kalau bunuh diri juga masuk neraka, iya kan? Iya Pak ada, iya. Nggak boleh bilang begitu. Kita hidup harus nurut, taat, berbakti sama orang tua, baik-baik. Kalau nggak sengaja buat salah, minta ampun lagi, belajar lagi, gitu terus, ya. Iya Pak, iya Pak. Hmm. Kalau menurut Bapak anak seperti ini biasa kah atau gimana ya Pak ya? Usia berapa? 8 tahun Pak. Mesti diajarin kalau malam berdoa, ya. Mesti diajarin kalau mau tidur berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih mama papaku, baik, terima kasih gitu. Diajarin yang sederhana. Iya Pak. Biar dia mulai terbiasa sadar bahwa dia punya Tuhan. Iya Pak. Ya. Iya. Uh, Terima kasih ya Pak Oke. pencerahannya. Ya, Tuhan Terima berkati. kasih. Pak Terry, silakan Pak. Malam Pak Winyo. Malam. Ya, ini saya cuma terbesit aja. Hubungannya tentang orang-orang Majus dari timur gitulah ya. Ya. Mereka bisa tahu kedatangan seorang raja ya. Nah, Ya. apakah ini diinspirasi oleh itu si Daniel gitu? Oh, baik. Kalau menurut Alkitab, dia hitung-hitung dari posisi bintang. Ada bintang yang beda ketika itu bergerak. Jadi memang ahli perbintangan kan, astrolog. Nah, rupanya Tuhan pakai orang-orang ini untuk menjadi penunjuk jalan ke siapa Mesias. Gitu. Tuhan pakai peristiwa di langit untuk mengasih tahu si astrolog ini. Maksud saya, apakah orang-orang Majus ini kan dulu kan si Daniel ini kan pernah ini melayani raja, dia sebagai orang yang berkuasa, berhikmat gitu loh. Ya. Nah, secara tulisan-tulisannya itu bisa apakah ada sangkut pautnya nggak gitu kira-kira Pak? Sehingga Tulisan orang siapa? Majus ini Daniel yang mungkin nggak dituliskan dalam Alkitab kita sekarang, mungkin di waktu itu kerajaan Babel gitu, zaman dulu kan. Oh, oke. Saya, apakah ada hubungannya nggak gitu Pak? Menurut tafsiran lah gitu. Oke, begini. Menurut analisa, orang Majus ini asalnya dari timur. Nah, kalau kita bicara timur, bukan timurnya Indonesia, bukan. Timurnya tanah perjanjian kan? Ya. Timurnya Yerusalem. Apa itu? Persia. Persia, timur jauh. Dari jauh tuh Persia pasti. Nah, di Persia ada banyak ahli perbintangan, astrolog. Ya. Tuhan pakai peristiwa alam untuk menunjukkan di mana Yesus lahir. Gitu. Dia kan mencari raja gitu loh, Pak. Ya. Jadi raja gitu, maksudnya apakah Daniel ini secara eksplisit dia kan pernah menunjukkan seorang Mesias gitu kan? Enggak, ini enggak. Ini enggak ada ya. Ini hitung-hitungan bintang. Hitung-hitungan bintang ya. Ya, saya penasaran aja kemarin. Ya, itu aja Pak Winya. Oke. Terima kasih Pak Winya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Berikutnya Ibu Sarah Hui, silakan. Halo Bu. Oke, mungkin belum siap. Bapak Shalom. Shalom ya. Ya Pak, saya mau nanya pertanyaan ini tapi di luar hal tentang tentang Daniel, boleh ya Pak? Tentang Tuhan Yesus Pak. Boleh. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 24 mengatakan bahwa Tuhan Yesus anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa ya Pak. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, berarti Tuhan Yesus nggak perlu sampai naik ke atas kayu salib. Berarti apakah memang harus sampai naik ke atas kayu salib
untuk sebagai simbol bahwa darahnya itu seperti satu simbol kayak stempel gitu, bahwa itu menyatakan itu sah itu, Pak. Ya, Tolong betul, Bapak jelaskan, Pak, ya. betul. Jadi begini, ketika perjamuan kudus itu jelas sekali, inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Memang posisi kita harus digantikan Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau tidak kita nggak selamat. Gitu. Darah itu harus tercurah karena pengampunan itu lewat darah. Pengesahannya juga lewat darah, perjanjian baru. Gitu. Dan itu Ya, juga Pak. sudah dinubuatkan sejak kitab Kejadian di awal. Jadi memang harus begitu. Ya, karena saya selama ini saya memang baca berkali-kali ayat itu, Pak. Tapi kemarin tuh saya baca dan saya seperti ngeh gitu loh, Pak. Ini berarti Tuhan Yesus sebelum sampai naik ke atas kayu salib pun Tuhan itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Nah, ya. Jadi, iya, Pak. Tapi, jadi it's amazing. Ya, betul, betul. Makanya Tuhan Yesus ini berbeda dengan manusia biasa. Karena dia bisa mengampuni dosa. Iya, Pak. Dia memang diistimewakan oleh Bapa di surga. Diutus sebagai juru selamat. Ya. Ya. Ya, Pak, berarti kalau di dalam hal penginjilan kita bisa mengatakan hal ini kepada mereka, Pak. Lihat aja Tuhan Yesus sebagai manusia pun dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu tidak punya kuasa untuk ini. Iya, betul. Yang lain tidak punya. Karena ini diutus Bapaknya langsung. Ya, berarti di dalam pengabaran Injil ini sangat tegas, jelas, dan kuat ya, Pak? Ya, betul. Jadi Tuhan Yesus ini disupport habis oleh Bapaknya. Bisa mengampuni dosa, bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati. Itu disupport oleh Bapaknya di surga. Karena tugas ini amat berat, Mesias. Tapi dalam hidup suci disamakan dengan semua manusia. Dalam hidup sucinya harus berdoa dengan ratap tangis dan air mata supaya hidup suci gitu, harus berusaha tidak buat dosa dan seterusnya, itu sama yang itu. Tapi dalam lain-lain itu diberikan Bapaknya. Ya, jadi tanggung jawab Tuhan Yesus itu sangat kompleks ya, Pak. Ya, paling berat. Iya, yang tidak ada pada macam seperti siapapun yang pernah menjadi siapa gitu, mengabarkan agama apa gitu. Ya, beda Bu, kalau yang lain kan manusia biasa. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati Pak. Pak Ari, silakan Pak. Ya. Shalom Bapak. Shalom. Shalom semua teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Bapak, saya tanya di luar daripada materi. Oh, boleh. Satu saja Bapak. Ya. Bapak, Alkitab artinya apa Bapak? Alkitab itu sebutan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa lain, the Bible bahasa Inggrisnya. Dalam teks asli dalam istilah lain, Biblos. Artinya kitab. Jadi kalau mau diterjemahkan gampang saja, kitab suci gitu aja. Kitabnya Tuhan, kitab suci gitu saja. Ya. Ada lagi Pak Ari? Itu saja Bapak, terima kasih banyak. Saja. Oke. Tuhan berkati. Tinggal satu yang terakhir, Pak Mulyono. Malam Pak Wiknya. Selamat malam. Pak, ini pengertian di kitab perjanjian lama itu kan Bapak sering bicara bahwa alurnya semua itu menuju ke Kristus kan gitu kan Pak. Betul. Mulai dari Kejadian sampai Abraham itu semua mengarah ke Kristus. Betul. Nah, saya lihat di kitab-kitab yang terakhir ini seperti nabi-nabi itu Pak, itu nggak ada satupun yang mengarah ke keturunan untuk ke Kristus ya Pak ya. Rasanya nabi-nabi ini diambil acak gitu ya Pak, untuk mengarah ke Kristusnya. Nabinya, gimana Pak? Nabi-nabi ini. Oh iya Pak, tidak harus keturunan Mesias. Nabi bisa dari mana saja. Kalau kita lihat petanya ya Pak,
Iya. Nabi itu ada yang wilayahnya di utara pelayanannya, ada yang di barat, ada yang di selatan, ada yang di Babel, menyebar, Pak. Memang begitu sebarannya. Jadi bukan dari garis keturunan ya, tapi Bukan. pasti dari Yahudi ya semua. Oh, pasti. Nah, Pasti. jadi nggak ada yang di luar Yahudi, Pak. Nabi-nabi itu. Setahu saya nggak ada. Ya, ya. Oke. Terus yang kedua, Pak. Ya. Mengenai nabi-nabi ini juga, Pak. Di Alkitab tuh saya nggak pernah menemukan satu kesalahan ya, Pak ya. Seperti kayak Daniel ini kan rasanya yang ditulis di Alkitab itu tidak pernah berbuat salah gitu ya, Pak. Apa memang Alkitab tuh nulisnya seperti gitu, Pak? Tidak juga. Alkitab kalau salah disebut salah, Pak. Kalau enggak disebut enggak. Tapi di Contohnya Daniel ini nggak ada, Pak. tidak tertulis salahnya. Contohnya gini deh, Pak. Raja Daud salah ditulis apa adanya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau nggak ditulis artinya memang tidak ada salahnya, Pak. Saya dengar nabi-nabi ini jarang berbuat salah, Pak. Seperti kayak raja banyak yang ditulis berbuat salah ini. Tapi kalau nabi kok enggak ya, Pak? Enggak pernah Nggak saya juga, lihat. Pak. Elia sampai ketakutan lawan itu kan? Oh Diancam iya, sama, ya kan? Enggak juga. iya, iya, iya. Enggak juga. Ya, ya. Ya. Ya, ya udah itu aja, Pak. Itu aja. Iya. Oh Ya, iya. itu aja. Oke, Makasih. Tuhan berkati. Ada lagi, silakan. Oh, itu nggak nanya ya. Rebecca ikut nggak malam ini? Nggak ada kayaknya. Ada ya? Rebecca suka nanya biasanya. Nggak ada Tapi kayaknya. Oh, nggak nanya. Oh, nggak nanya. Rebecca, tanya satu pertanyaan nggak, Pak? oh, Satu aja, boleh. Pak. Tanya, silakan. Jadi, kayak gini, Pak. Saya kan di sekolah banyak sekali tugas loh, Pak. Terus saya juga punya BLS. Jadi kadang-kadang kalau mau doa gitu ya, itu dipersulit gara-gara waktunya mepet banget gitu. Itu saya harus ngapain, Pak ya? Maksudnya bagaimana ya? Mau doa tapi waktunya mepet gitu ya? Iya, Pak. Betul. Oh, doa kan tidak harus bersiap-siap mandi dulu dan sebagainya kan enggak. Doa kan bisa langsung dari hati bicara langsung. Jadi meskipun waktunya mepet, bahkan ketika misalnya kamu sedang mengerjakan soal gitu kan, kamu bisa bicara sama Tuhan. Kan berdoa nggak harus menutup mata, melipat tangan. Sambil Tuhan apa kan bisa, nggak masalah. Nggak, Pak. Ya. Nggak harus kayak mandi dulu bersih gitu. Enggak. Yang penting hatimu harus bersih. Hatinya bersih, tulus. Bicara aja di hati sambil kerjakan apa gitu bisa, nggak masalah. Oh, aku pikir itu kayak discriminate Tuhan gitu. Soalnya kan misalnya kamu kalau menghadap Tuhan harus kayak gini ya. Kamu harus mandi dulu, terus kamu harus siap. Enggak. Itu orang Yahudi seperti itu. Orang Kristen yang penting hatinya. Kalau hatinya kotor, biar mandi, direndam sejam juga percuma. Ayat Alkitab berkata, bersihkan dulu hatimu. Kalau mau hadap aku, nggak disuruh mandi dulu, enggak. Gitu, ya? Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Kamu mesti bersih hatinya, pikirannya tulus saja. Jadi setiap saat ngadap Tuhan siap, gitu, nggak apa-apa. Pak, kalau pas omong sama Tuhan itu tiba-tiba kayak ada kayak pikirannya langsung kayak lewat gitu loh. Kayak misalnya aku lagi Oke, mengerti. Ya kalau tiba-tiba ada pikiran apa, ya cepat dibuang dulu, doa lagi gitu. God bless. Oh, ada lagi yang bertanya. Bu Farida. Bu Farida, silakan. Iya, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Iya, ini saya mau izin off cam ya, Pak. Ya, Lagi di jalan, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Itu zaman akhir itu apa sama dengan masa tribulasi, Pak? Apa itu masa tribulasi itu satu masa yang berbeda, Pak? Oke, begini. Yang namanya zaman akhir adalah suatu zaman. Namanya saja zaman akhir, suatu zaman yang terakhir. Kapan itu? Sejak kedatangan Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu zaman akhir ini namanya. Nah, di dalam zaman akhir ini ada tribulasi.
di dalam zaman akhir ini ada masa tribulasi di dalamnya. Ada masa penganiayaan. Gitu. Ada antikrisnya. Nah, di akhirnya zaman akhir, di akhirnya itulah yang namanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang disebut parousia. Tapi orang suka salah nyebut akhir zaman. Ya sama aja, akhir zaman sama zaman akhir, suatu zaman. Itu kedatangan Tuhan. Gitu. Jelas nggak? Oh, jadi masa tribulasi itu ya di dalamnya akhir zaman Di ini ya, dalam Pak ya. di dalam zaman akhir ini ada masa tribulasi. Oh, oke. Ya. Terus ini Pak, kalau bicara soal antikris Pak, Ya. antikris itu kan berarti anti Tuhan ya Pak ya? Anti terhadap Kristus. Oh, nggak sama dengan anti Tuhan ya Pak berarti? Ya, anti Tuhan Yesus. Kan Kristus itu Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Nah, kalau bilang antikris, berarti kan mestinya Pak dari zaman dahulu itu sudah banyak orang-orang yang anti Tuhan ya Pak, anti Kristus gitu loh Pak. Betul. Jadi Dulunya bukan dulu hanya kapan? pada zaman akhir aja gitu loh Pak. Loh, perhatikan baik-baik. Zaman akhir itu Tuhan Yesus naik ke surga sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Sebelum Tuhan Yesus mana ada antikris? Ada yang anti terhadap Yesus. Yesus saja belum ada, belum lahir. Anti Tuhan, beda. Iya, saya pikir itu apa sama dengan anti ini Pak, anti yang Tuhan Allah Bapa maksud saya Pak gitu loh. Jangan Nggak sama ya, Pak? dicampur-campur. Antikris itu anti Kristus. Anti Tuhan Yesus. Oke. Kalau orang anti terhadap Tuhan Yesus, maka dia juga anti terhadap Bapa, dianggap anti terhadap Bapa. Makanya Alkitab berkata, barang siapa tidak memiliki sang anak, dia tidak memiliki sang Bapa. Oh, Menolak sang anak, menolak utusannya, menolak yang utus. iya. Gitu. Ya. Iya. Oke, paham Pak. Oke. Makasih Pak Oke. pencerahannya Pak. Ya, Tuhan Tuhan berkati. memberkati Pak. Ya, amin. Habis nih malam ini pertanyaannya. Saya tahu ini agak rumit yang tadi itu, mungkin diulang-ulang nanti di YouTube. Saya belum kesempatan, Pak. Yang mana? Sudah resign belum? Pak Hardi. Oh, Pak Ardi belum ya? Iya, Oh iya, silakan. iya boleh. Sebentar kok, Pak. Ya. Bapak tadi mengatakan Alkitab itu kitab suci, titik begitu ya, Pak? Ya. Kalau dikatakan Alkitab itu Injil, yaitu Allah atau Tuhan yang telah menjadi daging bersorat gitu, boleh, Pak? Nggak boleh. Alkitab itu adalah kitabnya. Alkitab itu artinya dari kata Biblos, Pak. Biblos itu artinya buku atau kitab. Alkitab artinya kitab. Udah, jangan dirubah-rubah. Ya, Baik. kitab apa? Yang berisi firman Tuhan, yang isinya itu firman Tuhan. Yang menceritakan bagaimana Bapa begitu mengasihi dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan seterusnya. Gitu, Pak. Yang kedua, Pak ya. Ya. Salem Demut yang kita peroleh ketika ciptaan Tuhan itu, salah satu unsurnya adalah kita memperoleh free will ya Pak. Ya. Nah, di salah satu pendalaman Alkitab Bapak, saya pernah mendengar Bapak mengatakan doa itu tidak menyembuhkan sakit, tapi yang benar jaga pola hidupmu. Begitu kan Pak? Begini, mungkin itu kalau Sebentar Pak, belum selesai Pak, sebentar. Oke. Nah, padahal doa yang disampaikan dengan benar itu besar kuasanya, dan saya meyakini bahwa saya berdoa itu bukan digerakkan oleh Tuhan, bukan di remote control oleh Tuhan, tapi betul-betul tulus dari hati saya. Kalau dikatakan itu kemauan pribadi ya, misalkan saya pengen sembuh dan saya tahu Tuhan punya kuasa itu, gitu Pak. Jadi mohon penjelasan. Baik. Kenapa doa? Baik. Jadi begini, kita orang benar berdoa sekalipun, kalau Tuhan nggak kasih, tetap aja nggak bisa sembuh. Kalau Tuhan yang tidak kasih, apa artinya? Artinya keputusan terakhir ada pada Tuhan, Ya. bukan pada kita. Contohnya Rasul Paulus digocok iblis 3 kali, berdoa minta disembuhkan Tuhan. Tidak, kata Tuhan. Cukup itu. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita nggak bisa ngotot-ngotot kemauan kita supaya sembuh. Terserah Tuhan. Apakah bisa sembuh? Bisa kalau Tuhan mau.
Loh, saya mendoakan orang beberapa kali sembuh juga kok, sakit aneh-aneh sembuh, Pak. Tapi kan nggak selalu begitu, terserah Tuhan. Bukan terserah saya. Ya kan, yang hebat kan bukan saya, walaupun saya cuma doain. Tuhan yang sembuhkan gitu loh, Pak. Maksudnya. Baik. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, yang berkati. Udah cukup. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih Tuhan untuk program online Bible Study. Kiranya Tuhan berikan hikmat pada hamba-Mu ini, hikmat yang benar, jangan yang salah. Agar banyak orang yang mendengar diberkati dan hidupnya diubahkan. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.